Baik, sekali lagi terima kasih Pak Denny atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji. Recording in progress. Kali ini mahasiswa bimbingan saya, Andi Hermawan, sudah mempelajari operator integral fraksional diperumum pada ruang Moore diperumum. Ini topik yang sebetulnya topik yang sudah dikenal gitu ya, dan hasilnya sudah banyak. Jadi yang dilakukan Saudara Andi Hermawan di seminar, maaf, di semester ya, semester satu tahun ajaran ini adalah mempelajari hasil yang sudah ada. Nah, ke depan tentu saya akan berharap Saudara Andi uh, mempelajari sesuatu yang mungkin belum dilakukan begitu ya. Tapi kita lihat nanti rencana tesis 2-nya apa. Untuk saat ini kita akan menyimak apa yang akan dipresentasikan oleh Andi sebagai hasil studi tesis satunya. Saya persilakan Andi, waktunya 30 menit ke depan ya. Jadi sekarang pukul 9:03. Oke, terima kasih Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Bapak dosen penguji dan dosen pembimbing, yaitu Pak Denny dan Pak Hendra yang telah berkenan hadir pada sidang seminar tesis 1 saya. Selamat pagi juga pada teman-teman yang juga berkenan hadir. Jadi pada sidang seminar tesis 1 ini saya akan mempresentasikan tentang keterbatasan operator integral fraksional diperumum pada ruang Moore diperumum. Kemudian ini adalah outline dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Yang pertama, dimulai dari definisi operator integral fraksional I alfa. Definisinya adalah untuk 0 kurang dari alfa kurang dari n, integral fraksional I alfa didefinisikan sebagai berikut, yaitu I alfa fx sama dengan integral Rn Fy per nilai mutlak x min y pangkat n min alfa dy. Untuk F anggota dari fungsi himpunan fungsi terukur yang sesuai. I alfa juga sering disebut sebagai potensial rays berorder alfa. Kemudian M plus di sini adalah himpunan fungsi terukur yang sesuai. Kemudian definisi integral fraksional I rho. Hubungan I rho dengan I alfa sendiri adalah jika rho dari nilai mutlak x min y sama dengan nilai mutlak x min y pangkat alfa, maka akan didapat I alfanya sama dengan I rho. Dan I rho sendiri didefinisikan sebagai berikut, yaitu I rho fx sama dengan integral Rn Fy rho nilai mutlak x min y per nilai mutlak x min y pangkat n dy. Yang mana F-nya adalah anggota dari himpunan fungsi terukur yang sesuai. Kemudian akan dijelaskan juga tentang definisi ruang Lebesgue L-Q. Untuk 1 kurang dari sama dengan Q, kurang dari K hingga, ruang Lebesgue L-Q berisi semua kelas ekuivalen fungsi terukur F yang normanya didefinisikan sebagai berikut. Kemudian contoh fungsi yang termasuk ke dalam himpunan ruang Lebesgue di sini adalah 1/x dikali fungsi karakteristik pada interval di luar interval min 1, 1. Untuk Q lebih dari 1. Kemudian definisi ruang Lebesgue lokal L log Q untuk 1 kurang dari sama dengan Q, kurang dari K hingga, ruang Lebesgue lokal berisi semua kelas ekuivalen fungsi terukur yang normanya didefinisikan sebagai berikut. Yang mana K-nya adalah subset dari Rn, kemudian jika F-nya termasuk ke dalam ruang Lebesgue L log Q ini, maka dapat dikatakan F-nya terintegralkan secara lokal di L-Q. Kemudian definisi ruang Moore MPQ. Misalkan 1 kurang dari sama dengan Q, kurang dari sama dengan P, kurang dari T hingga, ruang Moore MPQ Rn adalah himpunan semua kelas ekuivalen fungsi F yang merupakan anggota dari L log Q yang normanya didefinisikan sebagai berikut. Di mana nilai mutlak BAR menyatakan ukuran dari bola BAR. Kemudian di sini contoh fungsi yang termasuk ke dalam ruang Moore MPQ di sini adalah fungsi karakteristik pada BR yang merupakan dia termasuk ke dalam anggota ruang Moore MPQ. Kemudian definisi ruang Moore diperumum. Misalkan 1 kurang dari sama dengan Q, kurang dari K hingga. Dan
dan V-nya memetakan dari 0 tahingga ke 0 tahingga. Kemudian fungsi F-nya adalah anggota dari ruang Lebesgue L0. Dia akan menjadi ruang anggota dari ruang Moredi per umum jika nomnya memenuhi definisi sebagai berikut. Kemudian akan dijelaskan tentang definisi fungsi hampir turun, fungsi hampir naik, dan good function. Yang pertama, fungsi hampir turun. Suatu fungsi P dikatakan fungsi hampir turun jika terdapat konstanta C1 positif, sehingga PR-nya akan kurang dari sama dengan C1 PT untuk T kurang dari sama dengan R. Definisi fungsi hampir naik, suatu fungsi P dikatakan hampir naik jika terdapat C2 positif, sehingga VR-nya akan lebih dari sama dengan C2 VT untuk T kurang dari sama dengan R. Kemudian definisi good function GQ. Suatu fungsi P dikatakan good function GQ jika VT-nya merupakan fungsi hampir turun dan T pangkat N per Q VT-nya merupakan fungsi hampir naik. Jadi pada tesis ini diasumsikan V-nya merupakan anggota good function. Kemudian akan dijelaskan juga tentang definisi kondisi growth dan kondisi doubling. Yang pertama, kondisi growth. Definisinya adalah terdapat konstanta C positif dan 0 kurang dari 2K1 kurang dari K2 kurang dari tak hingga, sehingga subprimum dari R per 2 kurang dari T kurang dari sama dengan R pro T akan kurang dari sama dengan C dikali hasil integral berikut. Contohnya, fungsi yang memenuhi kondisi growth di sini adalah rho T sama dengan T alpha. Kemudian kondisi doubling, definisinya terdapat konstanta D positif sehingga seper D kurang dari rho R per rho T kurang dari D untuk R positif dan T positif yang memenuhi R per 2 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2R. Contoh fungsi yang memenuhi kondisi doubling di sini adalah T pangkat alpha. Kemudian yang pertama di sini selanjutnya akan dijelaskan tentang keterbatasan I-rho. Yang pertama adalah akibat doubling. Jadi jika rho-nya anggota himpunan fungsi terukur yang memenuhi kondisi doubling rho-nya, maka subprimum dari R per 2 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan R rho T akan kurang dari sama dengan 2D kuadrat dikali integral R per 2 sampai R rho T per T dt. Selanjutnya, lemma 1. Jadi jika rho-nya adalah anggota fungsi himpunan fungsi terukur, maka ketak samaan ini dipenuhi saat X-nya adalah anggota dari bola dengan pusat 0 dan jari-jari R per 2. Kemudian lemma 2. Lemma 2 untuk setiap R positif dan θ-nya adalah anggota himpunan fungsi terukur yang memenuhi kondisi doubling, terdapat C1 dan C2 yang positif sehingga ketak samaan berikut berlaku. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan tentang pembuktian lemma 2. Yang pertama, bukti untuk ruas kanannya pada lemma 2. Jadi untuk bukti ruas kanannya yang pertama, misalkan X adalah anggota dari B bola berjari-jari R per 3 dengan pusat 0. Kemudian dengan observasi geometrik dapat ditunjukkan bahwa nilai mutlak X min Y ekuivalen dengan nilai mutlak Y. Untuk setiap Y anggota Rn di luar bola dengan jari-jari 2R per 3 dan pusatnya 0. Kemudian karena θ memenuhi kondisi doubling, maka I-rho bisa dinyatakan sebagai bentuk berikut. Kemudian dari baris 1 ke baris 2 didapat dikarenakan bola di Rn di luar bola berjari-jari R itu adalah subset dari Rn di luar bola berjari-jari 2R per 3 dengan pusat X. Kemudian dari baris 2 ke 3 Kenapa begitu? Kenapa subset? Sebentar, Pak. Saya akan jelaskan kenapa subsetnya dengan gambar. Jadi nggak usah lisan aja. Kenapa subset? Karena ini Pak, BR-nya itu BR
Bx2R per 3 subset dari BR. Ya, itu yang lebih penting, Buja. Kalau Anda nulis Oh iya, Pak. ya ngomong yang tadi, yaitu juga apa sama aja seperti integral pada A lebih kecil daripada integral pada B karena A subset B, ya itu mah jelas. Tapi kenapa A subset dari B-nya itu yang harus Anda perjelas. Gitu ya. Iya, Pak. Kemudian dari baris 2 ke baris ketiga, substitusi peubah. Lalu dari baris ketiga ke baris keempat, substitusi koordinat polar. Kemudian bukti untuk ruas kiri, misalkan X-nya adalah anggota bola berjari-jari R per 3 dengan pusat 0. Dengan observasi geometri dapat ditunjukkan pula bahwa nilai mutlak X min Y ekuivalen dengan nilai mutlak Y. Untuk setiap Y, anggota Rn di luar B2R, yang mana merupakan subset dari Rn di luar B2R per 3. Kemudian, karena theta memenuhi kondisi doubling, maka integral yang pada baris pertama akan lebih besar dari sama dengan integral pada baris 2. Dikarenakan BR-nya adalah subset dari BR-nya adalah subset dari BX2R. Kemudian dari baris kedua ke baris ketiga hanya substitusi peubah, kemudian baris ketiga ke baris keempat adalah substitusi koordinat polar. Sehingga lemma 2 terbukti untuk ruas kiri dan ruas kanannya. Kemudian proposisi 3. Misalkan rho-nya adalah anggota dari himpunan fungsi terukur yang memenuhi kondisi growth, maka pernyataan berikut ekuivalen untuk alfa positif. Pernyataan A-nya ini dan pernyataan B-nya adalah ini. Yang pertama akan dijelaskan bukti dari A ke B. Perhatikan bahwa rho R kurang dari sama dengan K1 R pangkat alfa, yang menyebabkan rho T akan kurang dari sama dengan K1 T pangkat alfa, sehingga ketaksamaan yang pertama berlaku. Kemudian dengan pengintegralan biasa nanti didapat hasilnya ini. Kemudian untuk bukti dari B ke A, karena rho-nya memenuhi kondisi growth, maka ketaksamaan yang pertama ini berlaku. Kemudian dari ketaksamaan kedua ke ketaksamaan ketiga berlaku karena K1R K2R adalah subset dari 0 K2R. Maaf, interval K1R K2R adalah subset dari 0 K2R. Nah, kemudian sehingga bukti dari B ke A-nya berlaku. Kemudian akan dijelaskan tentang lemma norma fungsi karakteristik BR. Misalkan fungsi karakteristik pada bola berpusat A0 dan berjari-jari R0 adalah anggota dari ruang Moore MVK. Dengan ini adalah fungsi karakteristik pada bola dengan jari-jari R0 dan pusat A0. Maka terdapat C positif sehingga seper V R0 akan kurang dari sama dengan norm dari fungsi karakteristiknya tersebut, kurang dari sama dengan C per V R0. Buktinya di sini, yang pertama adalah bukti yang ruas kiri, misalkan bola dengan pusat A0 dan berjari-jari R0 adalah bola sembarang di Rn. Maka berdasarkan definisi suprimum akan didapat ketaksamaan yang baris pertama ini. Kemudian karena pada tesis ini V-nya memenuhi asumsi good function, maka VR0 akan kurang dari sama dengan konstanta dikali VR. Sehingga ketaksamaan ini berlaku. Kemudian karena di sini V-nya juga memenuhi good function, maka ketaksamaan R0 pangkat N per Q, VR0 akan kurang dari sama dengan C1 dikali seper Q dikali R pangkat N per Q kali VR. Yang menyebabkan ketaksamaan yang bawahnya juga berlaku. Ketaksamaan yang bawah ini didapat, ini irisannya akan menjadi BA0R0, kemudian ukuran dari bola dengan pusat A0, jari-jari R0 akan menjadi R0 pangkat N per Q, ukuran dari bola dengan pusat A dan berjari-jari R akan menjadi R pangkat N per Q. Dengan ketaksamaan di atas akan didapat, dia akan terbatas oleh C per V R0.
Kemudian akan dibuktikan teorema utama pada presentasi kali ini, yang mana bunyi teoremanya sebagai berikut. Jadi teorema 4 ini berbunyi, misalkan 1 kurang dari Q kurang dari tak hingga, dan V-nya adalah anggota dari good function Q, dan C-nya adalah anggota dari good function 1, asumsikan bahwa ρ-nya adalah anggota dari himpunan fungsi terukur yang memenuhi kondisi growth, maka IRO-nya terbatas dari MPQ ke MC1. Jika dan hanya jika ketaksamaan ini berlaku. Yang pertama akan dijelaskan bukti yang ke arah kanannya. Pertama-tama diasumsikan terlebih dahulu bahwa IRO-nya terbatas dari MP1 ke MC1. Kemudian dengan lemma 1 dan substitusi koordinat polar, maka akan diperoleh ini. Jadi dari baris 1 ke baris 2 itu adalah substitusi koordinat polar. Dari baris 2 ke baris ketiga adalah substitusi koordinat polar. Dari baris 1 ke baris 2, ukuran bola berjari-jari R2-nya melebur menjadi konstanta C1. Kemudian dari baris ketiga ke baris keempat adalah definisi dari IRO. Kemudian selanjutnya, karena bola berjari-jari R/2 adalah subset dari bola berjari-jari R, dan C-nya fungsi hampir turun, maka dari baris 1 ke baris kedua ini, maka berlaku ketaksamaan ini. Integral pada daerah integralan BR/2 akan kurang dari sama dengan integral pada daerah peintegralannya BR. Kemudian dari baris 1 ke baris 2 adalah manipulasi aljabar dikalikan CR per CR. Kemudian dari baris kedua ke baris ketiga adalah definisi norm dari ruang Moredi per umum. Karena dia suprimum akan kurang dari sama dengan, sehingga akan didapat ketaksamaan 3 ke ketaksamaan 4. Kemudian karena IRO terbatas dari MPQ ke MC1 berdasarkan asumsi pada teorema, maka ketaksamaan terakhir akan kurang dari sama dengan ketaksamaan ini. Kemudian masih bukti yang ke arah kanan, selanjutnya dengan menggunakan lemma norma fungsi karakteristik KBR, maka integral dari 0R rho T per T dt, ini adalah ketaksamaan sebelumnya, akan kurang dari sama dengan konstanta dikali CR per VR. Lalu untuk memudahkan penulisan, dimisalkan fungsi ini sama dengan GRX. Dengan lemma 2 serta C yang hampir turun dan substitusi theta sama dengan V, maka akan didapat ini kurang dari sama dengan ini. Kemudian dari baris pertama ke baris kedua, manipulasi aljabar dikalikan VR per VR. Kemudian dari baris 2 ke baris ketiga, itu adalah dikarenakan fungsi C-nya adalah fungsi hampir turun. Kemudian dari baris 3 ke baris 4 adalah definisi norm ruang Moredi per umum. Masih bukti yang ke arah kanan. Kemudian karena IRO-nya terbatas dari MP1 ke MC1 berdasarkan asumsi di awal, dan C-nya memenuhi kondisi doubling, maka berlaku ketaksamaan ini. Jadi ketaksamaan pertama ke ketaksamaan kedua berlaku karena IRO-nya terbatas dari M1P ke M1C. Kemudian dari yang kedua ke yang ketiga berlaku karena C-nya adalah good function. Jadi dia akan kurang dari sama dengan 6 pangkat N per Q C R per 6. Nah, kemudian kita bisa simpulkan dia akan kurang dari sama dengan sebuah konstanta dikali CR. Kemudian untuk bukti yang ke sebelah kiri,
Untuk bola BZR anggota dari Rn dan F-nya adalah anggota dari ruang Moré di perumum MP1 Rn. Misalkan F1-nya adalah fungsi pada fungsi karakteristik di bola dengan pusat Z dan berjari-jari 2R. Dan F2-nya adalah F dikurang F1. Dengan observasi geometri dapat ditunjukkan bahwa BZR adalah subset dari BY3R untuk setiap Y anggota BZ2R. Kemudian dengan teorema Fubini dapat diperoleh. Jadi di sini dari baris 1 ke baris 2 menggunakan teorema Fubini yang mana batasnya bertukar. Lalu menggunakan juga tadi BZR subset dari BY3R. Sehingga BZR-nya dirubah menjadi BY3R. Dan sini kurang dari sama dengan. Kemudian dari baris 2 ke baris 3, substitusi Po ubah. Yang pertama, FY-nya dikeluarkan terlebih dahulu karena tidak bergantung pada daerah pengintegralan X. Kemudian dari baris ketiga ke baris keempatnya, substitusi koordinat polar. Lalu lanjutan dari bukti ke arah kiri teorema keempat, berdasarkan definisi ruang Moré di perumum FMP1, asumsi pada teorema 4 dan C yang memenuhi kondisi doubling, maka diperoleh. Ini adalah ketasamaan yang sebelumnya. Ini akan kurang dari sama dengan C2 R pangkat N V 2R. Jadi yang baris pertama ini dipenuhi dikarenakan definisi ruang Moré. Jadi kita manipulasi, kita kalikan V2R per V2R dan kita kalikan ukuran bola dengan jari-jari 2R dan pusatnya Z per ukuran bola dengan jari-jari 2R dan pusatnya Z. Dan itu nanti akan melebur menjadi C2. Kemudian dari baris 1 ke baris 2 ini dipenuhi karena V-nya adalah merupakan anggota good function. Kemudian dari baris ketiga ke baris keempat dipenuhi dari asumsi pada teorema 4, yang mana bentuk ini sampai sini itu akan kurang dari sama dengan V dikali 3R. Kemudian dari baris keempat ke baris kelima dipenuhi karena C-nya memenuhi kondisi doubling. Sehingga estimasi untuk F1-nya valid. Kemudian estimasi untuk F2, pertama dimisalkan X-nya adalah anggota dari BZR. Bola dengan pusat Z berjari-jari R, maka IRO dari F2 akan kurang dari sama dengan ini, yang mana integral pada BZ2R komplement akan kurang dari sama dengan integral BXR komplement. Dikarenakan BXR-nya subset dari BZ2R. Kemudian dengan menggunakan dekomposisi diadik, bentuk yang terakhir bisa dijabarkan menjadi bentuk pada baris pertama. Kemudian bentuk pada baris pertama ini dirubah menggunakan notasi sigma, sehingga bentuknya akan menjadi baris yang kedua. Kemudian dari baris 2 ke baris ketiga, dikarenakan rho-nya memenuhi kondisi growth, maka rho mutlak X min Y, nilai mutlak X min Y ini akan kurang dari sama dengan ini dikali konstanta. Nah, kemudian nilai mutlak X min Y pangkat N-nya akan kurang dari 2 per 2 pangkat J R pangkat N berdasarkan keterbatasan dari nilai mutlak X min Y pangkat N-nya sendiri. Kemudian dari baris 3 ke baris 4, manipulasi aljabar dikalikan V2 pangkat JR per V2 pangkat JR dan ukuran bola dengan pusat X
dan berjari-jari 2 pangkat JR untuk atas dan bawahnya. Sehingga dari baris 4 ke baris ke-5 dengan menggunakan definisi ruang Morey di perumum, baris keempatnya akan kurang dari sama dengan baris ke-5. Karena nomnya adalah subprimum dari yang baris keempat. Kemudian dari baris ke-5 ke baris ke-6 kita rubah, kita masukkan fungsi karakteristik ke dalam integralnya. Kemudian dari baris ke-6 ke baris ke-7 bisa dilakukan V2 pangkat JR kurang dari sama dengan VT dikarenakan V-nya merupakan anggota good function. Kemudian dari baris ke-7 sampai baris ke-terakhir didapat karena keterbatasan dari sigma fungsi karakteristik yang di dalam integral ini. Kemudian dengan menggunakan kembali asumsi pada teorema 4 dan kondisi doubling pada V seperti pada estimasi F1, maka nilai mutlak dari IRO F2X akan kurang dari sama dengan konstanta dikali CR. Sehingga estimasi untuk F2-nya valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa operator IRO terbatas dari MVQ-Rn ke MC1-Rn. Kemudian ini adalah rencana penelitian pada tesis 2-nya. Yang pertama mempelajari keterbatasan IRO dari MVP ke MV pangkat P per Q. Kemudian yang kedua mempelajari operator IRO pada ruang Morey kecil dan ruang Morey lemah. Mungkin cukup sekian presentasi seminar tesis 1 saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ternyata Anda bisa presentasi dalam waktu 26 menit ya. Bagus, tidak sampai 30 menit. Baik, untuk di sesi diskusi, saya persilahkan Pak Denny terlebih dahulu menyampaikan sejumlah pertanyaan barangkali. Baik. Mangga Pak Denny. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin bisa dimulai dari halaman depan. Baik Pak. Operator integral. Maksudnya M plus ini apa bukan ini saja yang M saja notasinya atau apa? Karena seolah-olah seperti mengharuskan fungsi positif ya. Iya Pak. Jadi F-nya itu harus fungsi positif di sini. Kenapa? Kenapa harus positif? Siapa yang mengharuskan positif, Andi? Oh, harusnya tidak ada plusnya ya, Pak? Saya nggak tahu. Anda sudah baca dari mana ini? Anda kok suka balik bertanya begitu? Coba nyalakan videonya. Oh, yang ini ya. Yang bicara yang tidak nyala. Oke, yang nyala yang itu. Pakai 2 videonya, bingung juga. Gimana jawabannya? Terus apa maksudnya fungsi terukur yang sesuai itu maksudnya apa? M plus itu ada macam-macam. Jadi fungsi terukur yang sesuai sama definisi integral fraksional ini, Pak. Ya apa? Sesuainya bagaimana? Yang bisa terintegralkan. Yang terintegralkan itu M plusnya apa F-nya? F-nya. Nah, makanya kalimat yang sesuai bukan di situ dong nulisnya. Oh, di F harusnya ya, Pak. Itu jadi ada 2 hal. Yang pertama apa? Iya harus positif. Yang kedua yang sesuai itu ruangnya apa F-nya gitu ya. Dikoreksi ya nanti ya. Iya, Pak. Baik.
untuk definisi ruang fungsinya bisa ditampilkan ruang lebek. Oh yang oh ya oke. Oke di sini contohnya itu. Nah, ini F nggak harus positif kan? Enggak, Pak. Iya, iya. Maaf Pak Denny ikut nanya. Ya. Kalau ruang Moray setelah ini ya langsung ya tadi. Iya, Pak. Saya coba. Oke. Oke. Ini, nah mungkin perlu juga ya mengaitkan Anda dari yang ruang Moray itu dengan ruang Lebek apa kaitannya? Jadi untuk ruang Moray ini kaitannya, kalau ruang Moray itu dia kayak mencari rata-rata dari ukuran si fungsinya, karena di sini ada faktor pembagi ukuran bolanya. Gitu, Pak. Baik. Kalau secara spesifik misalnya ruang Lebek kan parameternya satu, misalnya LQ atau Q atau LP. Ini ada dua parameter. Apakah ada kondisi tertentu sehingga ruang Moray-nya sama dengan ruang Lebek misalnya? Oh, bisa, Pak. Pada saat T-nya sama dengan Q, nanti ruang Moray-nya akan sama dengan ruang Lebek. Ya, nah itu mungkin baik juga ya kalau ada kaitan. Jadi ada yang ditambahkan kaitannya ya, Pak, ya, dari ruang Lebek ke ruang Moray. Ya. Iya. Kalau tidak sama juga mungkin ada juga baiknya kalau ada contoh. Ketika P tidak sama Q, ada fungsi di MPQ tapi tidak ada fungsi di LP. Jadi, memperluas kajian itu jadi ada maksudnya bahwa ada objek yang di luar yang sudah pernah dipelajari di ruang Lebek misalnya seperti itu. Jadi ada latar belakang Anda belajarnya. Kemudian kalau yang diperumum, nah ini yang diperumum, Pak. Nah, kaitannya dengan yang klasik apa? Yang ruang Moray sebelumnya. Kaitannya dengan klasik. Atau jadi, pertanyaan ya, silakan. Kalau yang ruang Moray diperumum, dia P-nya sudah hilang, Pak. Jadi nanti dia menggunakan V sama Q di sini. Nah, mungkin persisnya kalau dalam proses perumuman itu bisa tidak diperoleh kembali yang klasik dari yang perumuman. Misalnya V-nya sama dengan apa supaya MVQ sama dengan MPQ. Bisa, Pak. Nah, V-nya apa? Aduh, saya agak lupa. T pangkat. Oh, bisa lihat normnya kan, dicocok-cocokkan. Oh iya. Berarti V-nya itu ukuran dari BAR pangkat seper P. Nah, tapi V-nya fungsi dari jari-jarinya saja. Jadi volume bolanya dituliskan dulu dalam jari-jari pangkat. Oh iya. Ya kan? Konstanta dikali R pangkat ya, Pak. Iya, apa bisa langsung diperiksa. V-nya ya, Pak? Iya, V-nya. Ya bisa disandingkan gitu ya normnya, dan berarti sebentar. Kalau misalkan saya coret-coret di sini saja ya, Pak. Iya. Kalau misalkan saya sandingkan definisi ruang Moray yang MPQ kan ukuran dari bola pangkat seper P dikurang seper Q. Nah, artinya ini kan nanti akan sama dengan seper PR dikali seper ukuran bola BAR pangkat seper Q. Nah, artinya dari sini nanti didapat VR-nya itu akan sama dengan ukuran bola BAR pangkat min seper P, Pak. Atau
sama dengan apa? R pangkat min N per P ya? Iya, R pangkat min N per P dikali konstanta. Oke. Ya, mungkin itu supaya ada kaitan antar konsep di fungsinya ya. Oh, dihubungkan ya, Pak? Ya, dan memberi arti namanya ya diperumum memang hasil dari perumuman seperti itu. Iya, Pak. Oke. Kembali ke yang sedikit kembali ke yang ke Iro tadi. Iro ke Pak. Oke. Iro sudah ya, T pangkat alfa ya. T pangkat Iro sama dengan T pangkat alfa ya. Oh, sudah ini. Ya, alfa sama dengan Iro. Oke. Baik, saya kira ini contoh sudah. Nah, yang asumsi untuk rho-nya apa atau V-nya? Rho dulu mungkin atau tadi asumsi yang Iro, Pak. Saya kira Anda menuliskannya setelah definisi ruang fungsinya ya. Doubling atau apa tadi, growth tadi. Iya. Nah, coba bisa ditampilkan. Oh, ini hampir turun, hampir naik. Ini good function. Ya, setelah itu. Nah, di sini ada kondisi growth dan doubling. Nah, mungkin perlu diberi ini ya hubungannya yang mana yang lebih kuat kondisinya. Saya kondisi doubling mengakibatkan growth atau sebaliknya. Dan juga kalau ada contohnya supaya memang ini benar-benar kondisi yang berbeda. Kalau ini ada di slide berikutnya mungkin. Oh, ada ya, Pak? Akibat doubling mana, Andi? Tulis. Nah, ini, Pak. Artinya apa? Menjawab pertanyaan Pak Denny. Jadi kalau dia memenuhi kondisi doubling, dia juga akan memenuhi kondisi growth. Oke. Artinya yang lebih kuat yang doubling. Oke. Doubling. Kalau contohnya sudah pernah diperiksa? Contohnya ada di paper yang saya pelajari, Pak. Cuman saya agak lupa. Contohnya itu jadi yang memenuhi kondisi growth tapi gagal di kondisi doubling itu T pangkat alfa, E pangkat min T, Pak. Oh, oke. Ada unsur eksponensialnya ya? Iya. Yang jelas kalau T pangkat alfanya dua-duanya ya, doubling. Terus. Baik. Oke. Ini nah, mungkin yang misalnya lemma 1 dan lemma 2 ini sepertinya itu ya digunakan untuk bukti teorema, tapi mungkin saran ataupun misalnya bisa diberikan sebagai intro ini untuk taksiran secara lokal. Biasanya kan dekomposisinya pada bola atau di luar bola itu ya, mungkin bahasanya nanti ditambahkan seperti itu ya, atau sebelum lemanya diberikan keterangan. Oh iya, Pak, buat ini ya, buat menaksir yang di teorema 4. Iya, teorema 4. Nah, di bagian ininya bagaimana teorema 4-nya? Atau setelah ini apa, lemma 3 dulu ya? Lemma 3, bukti lemma 2, lemma 3. Ini proposisi 3, Pak. Proposisi 3. Mengatakan bahwa two equivalent dengan itu. Baik. Kalau yang teorema 4-nya? Ini, Pak. Pertama, lemma norma fungsi karakteristik ini. Sebenarnya tujuan ini untuk mengetahui bahwa normanya terbatas oleh seper VR. Jadi untuk membuktikan yang teorema bagian di teorema 4. Iya. Jadi salah satu anggota himpunan yang ini ya, himpunan ruang Morey-nya ya, yang pasti, yang trivial ya. Dan normnya bisa dihitung seperti itu. Comparable dengan V-nya. 1 per V. Teorema 4-nya? Teorema 4-nya. Sebentar, pernyataannya.
Nah, tadi ada muncul keterbatasannya untuk eksponen 1 ya. Karena agak janggal kalau keterbatasan eksponennya turun. Ini kan kalau key-nya lebih besar dari 1, dari MVK ke MC1. Nah, ini agak janggal karena turun ya. Eksponen keterintegralannya. Dari awalnya key lebih besar dari 1 ke key sama ke yang 1. Apakah ini MV1 ke MC1 ya? Karena di bukti juga Terbalik ini. Iya, Pak, atau terbalik mungkin. Atau bagaimana? Kalau di buku Sawanonya seperti ini, Pak. Jangan nyalahin buku Sawano. Ini kan kamu udah jadi buku kamu ini. Oh. Ini kan udah jadi tesis kamu. Sekarang lihat buktinya aja. Oh iya. Itu di MPC. Nah, itu keterbatasannya tuh udah dari mana kan? M1, Nah, gitu. MC1 ke MPK. Jangan nyalahin buku Sawano ya. Tapi kok gini sih? Bentar. Ini kok jadi bener-bener dari M. Bentar. Kalau yang di atasnya itu lebih kecil dari si R kali itu. Nah, itu artinya apa? Yang mana, Pak? Yang ini ke sini? Iya, ketaksamaan di atasnya itu. Yang ini dari definisi ruang Moore aja, Pak. Ruang Moore di perumum. Gimana Pak Denny? Ini kok jadi memang terbalik ya? Saya bukakan diktatnya, Pak. Enggak. Ini tesis Anda, kita bukan belajar diktat, bukan belajar tulisan Pak Sawano. Tapi pangkat key-nya memang tidak muncul, Pak, sepertinya. Dan sepertinya selalu eksponen 1 sepertinya, Pak. Dari perhitungan. Iya, ini kan cuma kalau yang ke kiri coba. Yang ke kiri. Oh, ini masih berlanjut ke yang ke kanan, coba diteruskan. Masih berlanjut, Pak. Oh, masalahnya kemudian dia menggunakan norma bola. Norma bolanya kurang dari C5 itu dari mana itu? Coba perhitungan. Oh, ini, Pak. Dari yang ini keterbatasan si lemma. Ya, coba lihat tadi. Keterbatasan itu coba lihat lagi. Oh iya, Pak. Itu berlaku untuk key berapa saja? Ini. Nah, ini tuh berlaku untuk key yang mana ini? Key antara 1 sampai hingga, Pak. Nggak tulis tuh Anda. Oh iya. Terus misalkan fungsi karakteristik itu anggota MQ, itu kok misalkan kalau udah fungsi tertentu tuh itu ya apa tidak? Oh iya, Pak, harusnya dia masuk anggota ini, Pak. Nah, pertanyaannya untuk Q sama dengan 1 berlaku nggak gitu? Q sama dengan 1 berlaku, Pak. Jadi di situ ininya ya Pak Denny barangkali ya. Tapi kenyataannya ini memang untuk Q yang lebih besar juga Pak Denny. Iya, Pak. Atau mungkin sebenarnya di bukti. Coba bukti lagi, balik lagi ke bukti. Jadi, tapi ini itu nanti diperbaiki ya, bukan misal itu. Oh iya, Pak. Jika ya harusnya, Pak. Ya bukan jika juga. Kalau jika kan belum tentu. Ya. Jika X lebih besar dari 1 tuh X saya berapa? Kan nggak tahu. Kalau ini fungsi kan udah tertentu, fungsi karakteristik. Balik lagi ke bukti.
Nah, ini ya. Ini terus kesimpulan akhirnya yang bukti ke kanan ini. Ini kesimpulan akhirnya, Pak. Nah, itu karena IRO terbatas dari MV1 ke MC1 itu dari asumsi, Pak. Saya lost asumsi. Coba Anda tulis di mana asumsi itu? Maaf, Pak. Di sini di awal bukti. Teoremanya bunyinya. Nah, itu asumsinya apa? M1 apa MQ? MQ, Pak. Nah, terus dalam buktinya? Coba slide. Nah, diasumsikan? Oh iya, M1. Gimana sih? Itu yang Pak Den ditanyakan. Iya, Pak. Oh, berarti ini harusnya MQ yang bagian kirinya, Pak. Tapi itu jadi tidak lazim ya, Pak Denny. Sekarang kalau itu MQ, coba kalau sampai langkah tertentu, oke. Sampai sini oke-oke saja karena fungsi karakteristiknya memang terbatas. Tapi berikutnya, itu oke. Berikutnya, nah bentar. Nah, di sini kan yang terakhir kan yang dipakai M1 gitu loh. Terakhir slide berikutnya. Nah, ini kan Anda bilang M1 kan gitu kan. Di sini pada akhirnya M1 sih gitu ya. Halo? Kok enggak? Iya, Pak. Jadi gimana? Jadi teoremanya mau diralat atau gimana? Mungkin dipelajari lagi nanti, Pak. Kok dipelajari lagi? Maksudnya untuk apa? Artinya Anda nggak yakin dengan yang Anda tulis ini? Kan di sini nggak muncul key, kayak bahwa di tengah jalan ada key, tapi sebetulnya untuk key samanan 1 juga oke gitu, karena Anda cuma memakai keterbatasan fungsi karakteristik, tetapi untuk key samanan 1 gitu. Kalau untuk key sembarang betul, tapi pada akhirnya kan yang dipakai keterbatasan IRO-nya ini dari M1 V ke M1 psi kan gitu ya. Jadi ya proposisinya ya IRO itu terbatas dari M1 V ke M1 C dong. Berarti yang teorema awalnya dirubah, Pak. Jangan bertanya. Iya, maksudnya itu pernyataan, Pak. Coba diulangi dong kalimatnya. Kalimat Anda tadi pertanyaan. Jadi yang mungkin asumsi ini dirubah IRO-nya terbatas dari MV1 ke MC1 gitu, Pak. Kok pakai kata mungkin? Oh iya, maksudnya IRO-nya terbatas dari MV1 ke MC1. Karena pada saat yang menghitung ruas kanan pun saya mentok di, kalau misalkan ini jadi MQP, itu mentok di key-nya, Pak. Nggak jalan. Saya kira kalau terlepas dari buktinya, biasanya kalau keterbatasan, apalagi operator integral fraksional nih, dari yang I alpha yang klasik, keterintegralan range-nya biasanya bertambah. Makanya kalaupun tidak dilihat bukti, bisa saja Anda curiga kenapa eksponennya jadi turun menjadi 1. Gitu. Oh iya, harusnya dari kecil ke besar gitu ya, Pak? Iya. Paling tidak sama. Paling gitu. tidak, paling tidak sama. Seperti itu mendeteksinya mungkin.
Nah, kalau itu dari M1V ke M1C, maka kalimat pertama misalkan key itu diganti juga gitu loh. Kalimat pertama di teorema. Oh, yang ini, Pak. Oh, oh iya. Berarti langsung misalkan V-nya anggota good function, berarti artinya langsung diganti. Misalkan V-nya anggota dari good function key dan C-nya anggota dari good function 1 dan C-nya anggota dari good function 1. Nah, selanjutnya yang bagian MV key-nya juga dirubah menjadi MP1 gitu. Oke, terus? Kemudian ini tetap nggak berubah. Nah, yang ini juga diganti karena IRO-nya terbatas dari MP1 ke MC1. Nah, ini juga diganti jadi 1 gitu, Pak. Mungkin semua yang mengandung key dirubah jadi 1. Ya, yang ini juga. Oke, Pak Denny. Baik. Dan mungkin jadi terakhir mungkin terkait dengan rencana penelitian ya, sebenarnya bisa dibandingkan bahwa nantinya kan Anda ingin yang umum kan, yang key kan? Berarti dari M1V ke MK gitu ya, Pak? MPK. Ya bisa dilihat saja di rencana. Oh iya. Maksudnya yang tertulis kan bisa ditampilkan. Oh iya, benar, Pak. Kan sudah ditulis. Tapi besinya paper key ya. Ya, bahwa P-nya itu, key-nya itu oke. Nanti memenuhi kondisi yang itu ya, kesamaan integralnya itu ya. Sama integral dalam rho dan V. Tapi pesinya jadi V pangkat paper key gitu ya. Ya ini tipe yang lain gitu ya. Mempelajari tipe yang lain dari yang tesis yang baru saja Anda presentasikan gitu ya. Seperti itu. Ya mungkin itu ditekankan bahwa ini hal yang berbeda dengan yang teorema 4 tadi. Baik, saya kira seperti itu saja Pak. Kok nggak ada tanggapan atau konfirmasi dari Andi? Oh iya, terima kasih belum, Pak atas masukannya, Bukan, Pak. konfirmasi apa yang Anda mau pelajari itu begitu kok jadi Pak Denny yang meraba-raba. Oh iya, jadi setelah ini kelanjutannya saya akan mencoba mempelajari keterbatasan IRO dari MVP ke MV pangkat paper key dan ya mempelajari ya itu yang Anda tulis. Iya, Pak. Tadi Pak Denny itu bertanya apa begitu gitu. Oh, mungkin ditambahkan yang pertama dipelajari dulu keterbatasan IRO-nya pada yang bentuk umum dari teorema 4 tadi, Pak. Dari MV1 ke MVQ dulu, gitu. Malah jadi ngaco. Dari MVP ke MVQ maksudnya, Pak. Yang lebih umumnya bukan begitu dong. Tapi itu Anda bacanya yang indeks yang atas apa yang bawah dulu? Yang atas dulu, Pak. Jadi MVP ke MVQ. Ya jangan V lagi, tadi kan psi. Oh iya, MCQ. Nah itu lebih umum sebetulnya yang Anda tulis ini cuman justru jadi lebih khusus. Kenapa Anda tidak? Jadi sama. Kenapa Anda tidak menuliskan MCQ di sini?
Jadi barangkali Anda perlu mencoba mempelajari juga dari MP, MVP ke MCQ gitu loh. Iya, Pak. Yang ruang more kecil, ruang more lemah saya ragu-ragu malah gitu loh. Jadi yang rencana 2 tanda tanya ya itu ya. Oh iya, Pak. Jadi mungkin ada beberapa tipe keterbatasan itu, mungkin Andi, dengan berbagai variasinya nanti dilihat. Nanti ruang more kecil itu akibat aja, gitu. Itu sebagai akibat gitu loh. Kalau kondisi ruang more kecil itu memenuhi hipotesis untuk V dan psi-nya gitu loh. Jadi bukan mempelajari secara khusus ya. Oh iya, Pak. Begitu Pak Denny, barangkali saya harus membimbing lebih keras lagi nih. Baik Pak, mungkin kalau sekedar ini saja Andi, mungkin kalau ini kan Anda bekerja dalam konteks yang cukup umum, sebaiknya kalau misalnya mengecek teoremanya atau pernyataannya, Anda sedia contoh-contoh khusus yang mengakibatkan kasus khususnya supaya tadi tidak ada kesalahan gitu ya, mungkin V-nya apa jadi ruang more klasik jadi apa, seperti itu, mendeteksi ininya saja errornya. Baik, seperti itu Pak. Ya, baik Pak, saya kira. Ya, makasih Pak Denny atas masukan dan pertanyaan-pertanyaannya. Andi, saya ingin coba lihat slide 26. Ini Anda sudah bagus ya menghitung ini. Hasil akhirnya itu adalah ruas kirinya apa sih ini? Ruas kirinya itu yang F2, Pak. Nilai mutlak dari IRO F2. Iya, itu harusnya Anda tulis ulang ya. Oh iya. Ruas kanan menjadi, oh ya, Anda hanya ruas kanan menjadi, nggak, kalau gitu yang awal nggak pakai sama dengan ya. Nggak, yang awal nggak sama dengan. Jadi nggak ada sama dengan di sebelah kiri itu loh. Kalau ada sama dengan tuh kan artinya ini dihapus ya. Nah, iya, tanyanya, ini kan dapat ini. Nah, tahu-tahu di slide berikutnya. Nah, ini pertanyaan. Oh iya Pak. Kenapa? Jadi itu nanti seperti yang pembuktian F1, jadi kan di asumsi teoremnya, saya tulis dulu Pak, asumsi teoremnya. Coba mundur di slide. Di slide yang mana? Yang ini Pak, asumsi teoremanya. Nah, jadi kan integral ini dia akan kurang dari saya ingat. Ini dikurang ini. Ya, tapi terus kemudian itu kan masih sebentar Pak. Yang IF1 dulu, IRO F1 mana? IRO F1 ini Pak. Oke, terus? Nah, kemudian yang bagian ini tuh yang pakai asumsi tadi, dia akan kurang dari si 3R dikurang sesuatu gitu Pak. Ya, ini oke. Di sini ada norma F. Iya. Terus yang tadi kenapa cuman si R aja? Yang tadi. Oh, yang ini ya Pak. Oh ya, ini harusnya ada normanya juga Pak. Iya. Karena di sini masih ada norma ya. Oh iya. Itu maksud saya, karena Anda mempelajari paper, di mana di paper itu normanya diasumsikan sama dengan 1, norma F sama dengan 1, jadi nggak ada norma F. Kalau di sini Anda tidak mengasumsikan norma F-nya berapa, norma F-nya bebas di sini. Nah, pertanyaan saya jadi, kalau Anda baca paper, di situ paper itu mengasumsikan norma F sama dengan 1, itu tuh langkah apa sih? Normalisasi itu Pak. Nah, gitu Anda paham, syukurlah gitu. Tapi di sini Anda tidak lakukan normalisasi kan? Oh iya, enggak. Kalau tidak lakukan normalisasi, kesimpulannya nanti masih ada norma F di sebelah kanan. Oh iya. Oke? Oke Pak. Oke, cukup ya, udah lebih 1 menit. Dari teman-teman ada pertanyaan? Mungkin nggak ada ya.
sudah berjanji sesama mahasiswa tidak saling bertanya gitu ya. Oke. Em, ya, jadi saya kira cukup ya Pak Denny. Kita akan melakukan penilaian sekali Baik, lagi. Pak. Ya bagaimanapun kita beri applause pada Andi dan tadi Yusuf. Yusuf barangkali udah mau Jumatan, tapi masih jam 11 di sana, nggak apa-apa.